Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, jumlah pasien positif COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga hari ini bertambah menjadi 6 orang yang berasal dari 3 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Langkah meminimalisir resiko penularan virus COVID-19 terus dilakukan tim gabungan kesehatan TNI Polri dengan melakukan sterilisasi di sejumlah fasilitas umum, seperti Pasar Mandalika yang merupakan pasar tradisional terbesar di Kota Mataram. Warga masyarakat wisata Desa Adat Sade dan Ende untuk sementara waktu menutup akses keluar masuk kunjungan wisatawan ke wilayah mereka sebagai keputusan bersama. Bersama saya Rian Muhdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Jumlah pasien positif COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga hari ini bertambah menjadi 6 orang yang berasal dari 3 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. 4 pasien terbaru adalah warga asal Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa dengan riwayat perjalanan ke daerah terpapar corona dan 1 diantaranya meninggal dunia. Setelah sepekan lalu mengumumkan penetapan pasien perdana COVID-19 yang dilakukan langsung Gubernur Nusa Tenggara Barat, hingga Rabu awal bulan April ini, jumlah kasus positif COVID-19 di NTB dipastikan bertambah menjadi total 6 orang. Ke-6 orang tersebut masing-masing adalah pasangan suami istri dari Kabupaten Lombok Timur yang diketahui positif setelah melakukan perjalanan ke luar negeri dalam 14 hari terakhir, dan saat ini dilaporkan kondisinya membaik. Sementara 4 lainnya yang dinyatakan positif berdasarkan hasil swab dari Litbangkes Pusat adalah 3 orang laki-laki asal Kota Mataram yang diketahui ketiganya memiliki riwayat perjalanan keluar daerah terpapar COVID-19, yakni pernah melakukan kegiatan di Goa, Sulawesi Selatan, Kabupaten Bogor, dan DKI Jakarta. Sementara 1 orang pasien positif yang lain adalah seorang wanita asal Kabupaten Sumbawa yang memiliki riwayat kontak dengan pasangan suami istri pasien COVID pertama yang diumumkan positif corona. 4 pasien positif diantaranya saat ini telah menjalani perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Provinsi NTB dengan protap standar COVID-19. Sementara 1 orang lainnya telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2020 setelah mendapatkan perawatan di RSUD Kota Mataram. Terhadap hasil ini, maka saat ini Dinas Kesehatan, baik Kota Mataram dan juga Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedang melakukan kontak tracking untuk mengetahui dengan siapa saja pasien ini sudah melakukan hubungan atau kontak. Menurut data terakhir yang dikeluarkan tim Satgas Gugus Depan Percepatan Penanganan COVID-19 di NTB hingga tanggal 31 Maret 2020, terdata ada 6 pasien berstatus positif, 36 pasien berstatus pasien dalam pengawasan, dan sisanya sebanyak 1.363 orang berstatus orang dalam pemantauan. Sementara 359 orang dinyatakan telah usai dari masa pengawasan dan pemantauan. Dari Kota Mataram, tim liputan melaporkan. Guna mengantisipasi kepulangan massal warga perantau, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan rumah karantina khusus bagi masyarakat yang kembali dari luar daerah untuk menjalani karantina selama 14 hari. Langkah tersebut disiapkan pemerintah daerah sebagai skenario menyikapi kemungkinan kepulangan pekerja migran nantinya. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan langkah antisipasi skenario ledakan pekerja migran yang pulang kampung dengan menyiapkan rumah karantina khusus bagi warga masyarakat yang baru pulang dari luar daerah. Lokasi rumah karantina tersebut berada di bangunan eks Rumah Mutiara yang berlokasi di Jalan Bypass tak jauh dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid dan dialihfungsikan untuk sementara waktu oleh pemerintah daerah sebagai lokasi karantina. Bagi masyarakat yang baru pulang dari luar daerah atau luar negeri, mereka diwajibkan untuk melapor dan melakukan pengecekan kondisi kesehatan serta dilakukan karantina selama 14 hari untuk memantau kondisi kesehatan mereka. Namun bagi warga yang sudah terlebih dahulu pulang, mereka tetap dalam pemantauan tim kesehatan dan diharuskan melakukan isolasi diri secara mandiri di rumah hingga 14 hari lamanya. Situasi yang akan terjadi ke depan, apapun itu, kita sih berharap tidak terjadi. Misalnya ada kasus positif dan sebagainya, peningkatan kasus, tapi paling tidak Lombok Tengah sudah siap
Tapi saya harap tidak sombong ya, tapi paling tidak ini bentuk ikhtiar Lombok Tengah untuk mempersiapkan segala kemungkinan ke depan. Rumah karantina yang disiapkan Pemda nantinya akan menyiapkan fasilitas sebanyak 50 kamar untuk menampung warga Lombok Tengah yang baru pulang dari luar daerah dengan disediakan fasilitas berupa box sterilisasi, tempat cuci tangan, dan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan warga selama masa karantina. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Sebagai langkah antisipasi penyebaran COVID-19, pemerintah Kota Mataram akan melakukan sterilisasi dengan membangun posko screening di sejumlah pintu keluar masuk Kota Mataram. Langkah tersebut dilakukan untuk memantau kesehatan warga yang berlalu lalang sekaligus langkah mengefektifkan pemberlakuan pembatasan jam malam masyarakat untuk sementara waktu. Di setiap jalur masuk akan dibangun posko screening yang diisi oleh tim gabungan. Pasca ditemukannya 3 kasus positif COVID-19 di Kota Mataram, pemerintah Kota Mataram akan terus melakukan sejumlah langkah pemantauan berikut pencegahan risiko penularan agar bisa diminimalisir. Selain pemberlakuan jam malam bagi masyarakat, pemerintah kota juga akan membangun pos pantau screening di seluruh pintu masuk Kota Mataram yang akan mulai diefektifkan pada pekan ini. Posko tersebut akan dibangun di sedikitnya 6 lokasi pintu masuk, meliputi wilayah Rembiga, Gerimak, Bintaro, Selagalas, Turida, dan Dasan Cermen, yang merupakan jalur perbatasan wilayah Kota Mataram. Nantinya seluruh pos pantau akan diawasi oleh tim gabungan kesehatan dari TNI Polri dan pihak terkait, yang akan melakukan pengecekan kondisi kesehatan warga yang akan masuk Kota Mataram, termasuk melakukan sterilisasi dengan bilik desinfektan. Yang kita nanti bangun posko di situ, di mana di posko itu nanti akan dilengkapi dengan personil dari berbagai unsur. Tentu di sini adalah Polri, kemudian TNI, kemudian dari kita di sini ada tentu perhubungan, juga BPBD, kemudian Satpol PP dan tim medis kita. Tanpa bermaksud untuk membatasi ruang gerak masyarakat, langkah pemerintah Kota Mataram membangun posko screening diharapkan bisa meminimalisir dan memutus rantai penyebaran virus COVID-19 yang tengah merebak di berbagai wilayah saat ini. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Dampak COVID-19, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur menunda keberangkatan ribuan calon tenaga kerja ke luar negeri. Tak hanya menunda jadwal pemberangkatan, Pemda juga meniadakan pelayanan administrasi bagi para TKI untuk sementara. Tak hanya berdampak pada pembatasan aktivitas sosial, mewabahnya COVID-19 juga menyebabkan tertundanya keberangkatan ribuan orang tenaga kerja Indonesia di berbagai daerah ke luar negeri. Di Kabupaten Lombok Timur misalnya, sebanyak 3.347 calon tenaga kerja yang sudah terdaftar dan akan diberangkatkan pada bulan April dan Mei, terpaksa ditunda keberangkatannya hingga waktu yang belum ditentukan. Keputusan tersebut dilakukan pemerintah daerah menyikapi masih mewabahnya virus COVID-19 di daerah termasuk juga di sejumlah negara tujuan para TKI. Tidak hanya menunda pemberangkatan, pihak dinas juga untuk sementara ini meniadakan pelayanan administrasi apapun bagi para TKI untuk sementara waktu. Sesuai dengan instruksi dari pusat, provinsi sampai daerah kita terkait dengan mewabahnya virus corona ini, dengan sangat terpaksa kita akan pending dulu ya, kita akan tunda dulu menunggu wabah ini sudah aman gitu. Selain memberikan permakluman kepada seluruh calon TKI dan juga perusahaan yang memberangkatkan, regulasi menunda keberangkatan TKI ke luar negeri merupakan langkah preventif mencegah risiko penularan COVID-19 bagi para calon pekerja migran tujuan luar negeri. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama Serian Muhdar, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Jumlah pasien positif COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga hari ini bertambah menjadi 6 orang yang berasal dari 3 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Langkah meminimalisir resiko penularan virus COVID-19 terus dilakukan tim gabungan kesehatan TNI Polri dengan melakukan sterilisasi di sejumlah fasilitas umum, seperti Pasar Mandalika yang merupakan pasar tradisional terbesar di Kota Mataram.
Warga masyarakat wisata Desa Adat Sade dan Ende untuk sementara waktu menutup akses keluar masuk kunjungan wisatawan ke wilayah mereka sebagai keputusan bersama. Langkah meminimalisir resiko penularan virus COVID-19 terus dilakukan tim gabungan kesehatan TNI Polri dengan melakukan sterilisasi di sejumlah fasilitas umum, seperti Pasar Mandalika yang merupakan pasar tradisional terbesar di Kota Mataram. Sterilisasi juga menjadi langkah sosialisasi menghimbau masyarakat untuk tidak berkerumun dan tidak memenuhi pasar untuk sementara waktu sesuai anjuran pemerintah. Upaya sterilisasi terus dilakukan secara masif oleh tim gabungan kesehatan Kota Mataram bersama TNI Polri yang melakukan penyemprotan desinfektan di sejumlah fasilitas umum seperti pasar tradisional. Salah satunya seperti yang dilakukan petugas di lokasi Pasar Mandalika yang merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Kota Mataram yang menjadi sentra ekonomi masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Proses penyemprotan dilakukan petugas secara menyeluruh di seluruh sudut pasar hingga lapak para pedagang serta los toko yang ada di kawasan pasar tanpa terkecuali. Selain sebagai upaya sterilisasi terpadu, langkah tersebut juga sekaligus sebagai sosialisasi gerakan social distancing yang dihimbau pemerintah agar di dalam pasar para warga menghindari berkerumun dan juga menjaga jarak untuk mengurangi resiko penularan. Jadi mudah-mudahan kami harapkan seluruh pada warga, jadi jangan terlalu cemas di dalam menghadapi COVID-19 ini. Pemerintah sudah berupaya, pemerintah sudah melakukan, pemerintah sudah berusaha bagaimanapun terbaiknya untuk kepentingan masyarakat. Upaya-upaya ini bagian dari upaya pencegahan penyebaran virus ini mulai dari beberapa hari yang lalu. Baik dari himbauan sudah dilakukan sampai sekarang dan terus akan diupayakan. Terus dilakukan sampai ke tingkat desa pelosok sana. Terus kedua melakukan penyemprotan disinfektan tadi di tiap-tiap titik baik di perkantoran maupun fasilitas umum. Kegiatan penyemprotan dengan sasaran kawasan objek vital dan fasilitas umum warga akan terus dilakukan petugas hingga beberapa pekan mendatang sebagai langkah preventif mencegah risiko penularan COVID-19 di tengah masyarakat. Dari Kota Mataram, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Meski tidak ada instruksi untuk melakukan isolasi, namun sejumlah warga desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara melakukan langkah preventif dengan menutup akses masuk ke kampung mereka. Selain untuk mengawasi dan mengantisipasi lalu lintas warga, langkah tersebut juga dilakukan secara mandiri untuk mengurangi resiko penularan COVID-19 di desa mereka. Beginilah aktivitas isolasi yang dilakukan warga di Dusun Kopang, Desa Badana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara yang memasang portal di perbatasan mereka untuk membatasi lalu lintas warga. Proses pemasangan portal tersebut dilakukan seiring semakin merebaknya wabah corona dan mengkhawatirkan warga masyarakat desa setempat yang akhirnya mengambil keputusan bersama untuk menutup akses desa untuk sementara waktu. Bagi setiap warga yang keluar kampung, para petugas menganjurkan mereka untuk mencuci tangan dengan cairan pembersih sebagai cara mengajarkan kepada warga disiplin menjaga kesehatan. Sementara bagi warga asal luar wilayah yang ingin bertamu ke dusun, para petugas akan menanyakan keperluan mereka dan mengecek secara manual kesehatan mereka. Selanjutnya, meminta tamu tersebut untuk mencuci tangan sebelum diizinkan masuk kampung. Sebagai langkah antisipasi untuk sementara waktu, warga tidak mengizinkan para pedagang keliling asal luar daerah yang masuk wilayah mereka untuk berdagang, sebagai langkah mengantisipasi kerumunan yang dianjurkan pemerintah. Kita sudah melakukannya dari hari kemarin. Ya, upaya kita untuk pencegahan ini karena ya, kita sadar akan bahayanya virus corona ini. Siapa yang menginisiasi ini, Pak? Kita sebagai pemuda di sini sama masyarakat di sini. Rencananya pembatasan akses pintu keluar masuk desa akan dilakukan warga hingga kondisi wabah COVID-19 nantinya mereda dan normal kembali. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Sonhaji, Tim Liputan melaporkan. Mewabahnya COVID-19 di sejumlah daerah berdampak signifikan terhadap ketersediaan stok darah di Palang Merah Indonesia Unit Lombok Barat karena terhentinya aktivitas donor darah untuk sementara waktu. Larangan berkerumun dan social distancing yang dihimbau pemerintah membuat angka pendonor warga masyarakat saat ini menurun hingga 25%.
Menyusul mewabahnya virus COVID-19 di sejumlah daerah termasuk di Pulau Lombok membuat aktivitas sumbang darah atau donor darah warga di Palang Merah Indonesia unit Lombok Barat terus menurun dari hari ke hari. Seperti yang terlihat Rabu siang, aktivitas donor darah yang biasanya ramai dilakukan warga beberapa hari terakhir terus menurun cukup signifikan akibat dampak himbauan social distancing dari pemerintah mengurangi resiko penularan COVID-19 di setiap wilayah. Pihak penanggung jawab laboratorium dan pelayanan PMI Mataram mengungkapkan sejak merebaknya isu virus COVID-19 di sejumlah daerah termasuk di Mataram, jumlah warga masyarakat yang datang untuk melakukan aksi donor mengalami penurunan hingga 25%. Hal itu berdampak pada minimnya stok darah untuk pasien yang membutuhkan, di mana kebutuhan darah yang biasa diperoleh PMI dalam per hari mencapai 500 kantong. Namun saat ini menurun hanya 100 hingga 200 kantong saja per harinya. Ada penurunan dari segi donasi yang datang ke PMI. Kemudian untuk datang ke kantor, ke UDD itu memang agak berkurang. Kemudian kegiatan mobile unit pun juga sementara saat ini itu tidak ada sama sekali. Dengan pembatasan ini juga kami sangat nyaman juga karena untuk mengantisipasi COVID-19 ini. Jadi lebih bagus lagi untuk supaya tidak menular satu sama lainnya. Sementara untuk mengantisipasi penularan virus COVID-19, pihak PMI mewajibkan standar pencegahan COVID-19 kepada warga pendonor, seperti mencuci tangan dengan sabun antiseptik, melewati bilik disinfektan, hingga pengecekan suhu tubuh untuk memastikan mereka sehat sebelum melakukan donor darah. Dari Kota Mataram, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Warga masyarakat wisata Desa Adat Sade dan Ende untuk sementara waktu menutup akses keluar masuk kunjungan wisatawan ke wilayah mereka sebagai keputusan bersama. Langkah tersebut dilakukan mengikuti anjuran pemerintah sekaligus meminimalisir resiko penularan COVID-19 yang dikhawatirkan dibawa wisatawan ke wilayah mereka. Berbeda dari biasanya, kondisi wisata adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Praya, Lombok Tengah yang biasa ramai wisatawan kini terlihat sepi pengunjung. Suasana sepi tersebut menyusul pemberlakuan penutupan sementara wilayah desa adat dari kunjungan wisatawan sebagai langkah antisipatif yang dilakukan masyarakat desa pasca merebaknya virus COVID-19. Selain meniadakan kunjungan dan menutup akses keluar masuk wisatawan, pihak dinas adat juga bersepakat menutup rumah serta lapak dagangan mereka yang biasa digelar untuk dijajakan kepada para wisatawan yang datang. Langkah tersebut dilakukan pihak desa untuk membendung resiko penularan virus COVID-19 yang saat ini tengah merebak dan dikhawatirkan terbawa wisatawan. Hal yang sama juga dilakukan warga dusun adat Ende yang memilih menutup akses kunjungan wisatawan ke desa mereka untuk sementara waktu hingga nanti kondisinya membaik. Karena takut kita di sini. Takut ya. Datang-datang tamu dari Jakarta kan takut. Terus sekarang aktivitas warga kemana ini? Sepi sekali. Aktivitas keluarga ya diam di rumah. Diam di rumah ya. Ya, asli ya, memang tidak ada yang keluar dari kampung tidak ada yang ya. keluar dari. Jadi kami lakukan demikian semenjak ada surat rekomendasi dari Pak Gubernur. Itu baru mulai lockdown. Iya betul. Ini rencananya sampai kapan lockdown? Jadi waktunya belum kita tentukan sampai kapan dibilang aman. Langkah melakukan penutupan desa wisata merupakan bentuk kepatuhan warga masyarakat pada himbauan pemerintah. Berikut upaya warga desa untuk tetap menjaga cagar budaya desa adat agar tetap bisa lestari dan tidak terdampak mewabahnya COVID-19 saat ini. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama Serian Muhdar, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Jumlah pasien positif COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga hari ini bertambah menjadi 6 orang yang berasal dari 3 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Langkah meminimalisir resiko penularan virus COVID-19 terus dilakukan tim gabungan kesehatan TNI Polri dengan melakukan sterilisasi di sejumlah fasilitas umum, seperti Pasar Mandalika yang merupakan pasar tradisional terbesar di Kota Mataram. Warga masyarakat wisata Desa Adat Sade dan Ende untuk sementara waktu menutup akses keluar masuk kunjungan wisatawan ke wilayah mereka sebagai keputusan bersama.
Guna memutus mata rantai penyebaran virus corona, jajaran Komando Resimen TNI AD 162 Wirabakti membagikan ribuan masker secara gratis kepada masyarakat umum yang melintas di Jalan Lingkar Selatan depan kantor Makorem Rabu siang. Selain membagikan masker, petugas juga mengajak warga untuk mematuhi himbauan pemerintah dengan berdiam diri di rumah dan menjaga kesehatan serta vitalitas tubuh. Ribuan masker medis buatan pabrik dibagikan jajaran TNI Korem 162 Wirabakti secara gratis kepada warga masyarakat yang melintas di Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram, Rabu siang. Pembagian masker dilakukan petugas dengan cara menyetop para pengendara kendaraan roda 2 dan memakaikan masker kepada mereka, sembari mengingatkan untuk menjaga kesehatan dan mengenakan alat pelindung kesehatan setiap keluar rumah. Langkah pembagian alat pelindung diri berupa masker sendiri dilakukan petugas untuk membantu warga mendapatkan masker di tengah langkanya stok masker di pasaran termasuk di Kota Mataram saat ini. Selain menyampaikan pesan agar warga selalu mengenakan masker, petugas juga mensosialisasikan himbauan pemerintah untuk tetap di rumah, menjaga kesehatan dan vitalitas tubuh, dan tidak berkerumun untuk sementara waktu. Melaksanakan pemberian masker kepada masyarakat yang melintas di depan Korem. Tujuannya apa? Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar melaksanakan semua petunjuk-petunjuk, arahan-arahan dari pemerintah terkait dengan pencegahan virus corona yang berkembang di Nusa Tenggara Barat. Pembagian masker ini gimana tanggapannya? Membantu masyarakat. Nah, ini. Biar terbebas dari virus ya. Langkah mengajak warga masyarakat bersinergi, disiplin mengenakan masker dan menjaga kesehatan tubuh harus terus digalakan para pihak sebagai cara masif mengurangi resiko penularan COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari Kota Mataram, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Ambil aja langsung bawa aja. Ratusan setel baju hazmat sebagai alat pelindung diri untuk tenaga kesehatan tiba di Kabupaten Sumbawa dan langsung didistribusikan ke sejumlah puskesmas yang ada di wilayah tersebut. APD tersebut merupakan bantuan dari pemerintah daerah provinsi untuk membantu mengatasi kekurangan yang terjadi menyikapi merebaknya COVID-19. Setelah sekian pekan mengalami kekurangan APD, para tenaga medis di Kabupaten Sumbawa akhirnya sedikit lega dengan tibanya sebanyak 125 setel baju hazmat atau alat pelindung diri dari pemerintah daerah Provinsi NTB. Bantuan ratusan APD tersebut tiba di posko tanggap darurat COVID-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa dan diterima langsung oleh tim gugus untuk selanjutnya akan disebarkan ke rumah sakit dan puskesmas yang membutuhkan. Meski masih sangat minim dibanding dengan jumlah tenaga medis dan kebutuhan di Kabupaten Sumbawa, namun baju APD sekali pakai tersebut akan cukup membantu pihak medis dalam mengantisipasi rujukan pasien dengan gejala COVID dan memerlukan pola tindakan standar. Adapun untuk bantuan APD saat ini, pihak gugus tugas hanya akan membagikan ke sejumlah puskesmas yang membutuhkan dan sesuai dengan tingkat kerawanan pelayanan pasien saja. Ini ada 125 APD yang kita terima dari BPBD Provinsi, 125 pieces untuk penanganan tata laksana di rujukan kasus untuk dibawa ke rumah sakit. Ini kita dapat bantuan APD dari Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan Sumbawa, dan bantuan kita jadi diserahkan oleh Bapak kepada Dinas Kesehatan. Lengkap ya baju baju untuk penanganan kasus COVID ya. Lengkap sebanyak 16. Tak hanya di Pulau Sumbawa, kekurangan APD saat ini diketahui masih terjadi merata di seluruh kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga membutuhkan perhatian serius pihak terkait untuk pemenuhan standar pelayanan pasien COVID-19 yang dianjurkan pemerintah pusat. Dari Kabupaten Sumbawa, Sultan Fahri, Tim Liputan melaporkan. Banyak cara menjaga tradisi dan mengenalkan khasanah budaya kepada wisatawan. Di kawasan Gili Matra, Kabupaten Lombok Utara, warga masyarakat kawasan 3 Gili dan pengelola wisata menggelar tradisi megibung atau makan bersama yang diikuti oleh wisatawan asing.
Selain mengenalkan kekayaan tradisi kepada wisatawan, tradisi Megibung menjadi sarana silaturahmi budaya seluruh warga bersama wisatawan di kawasan tersebut. Unik bukan? Berikut liputannya di program Indonesia Punya. Gawe masyarakat kawasan 3 Gili, yakni Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno, diawali dengan parade warga dan tokoh masyarakat mengelilingi kawasan Gili dengan menampilkan seni tradisi masyarakat lokal lengkap dengan pakaian adat dan iring-iringan dulang berisi makanan yang diusung warga masyarakat setempat. Usai berkeliling Gili, warga kemudian berkumpul di satu titik, melakukan ritual sorong serah sebagai sambutan warga kepada para wisatawan lokal dan asing yang kebetulan sedang berlibur di kawasan tersebut. Setelah itu, seluruh warga masyarakat secara bersama-sama menikmati aneka hidangan tradisional masyarakat khas suku Sasak berupa ares atau sayur batang pisang, sate pusut, ebatan atau urap, dan rawon dalam satu nampan beralaskan daun pisang. Eits, tidak hanya wisatawan saja, hidangan tersebut juga dinikmati bersama para wisatawan lokal maupun asing yang membaur bersama masyarakat sebagai sebuah keluarga. Begibung sendiri sebenarnya bermakna makan bersama, yang merupakan tradisi makan bersama masyarakat suku Sasak untuk menikmati hidangan tradisional dalam sebuah hajatan dengan menggunakan satu wadah untuk dinikmati beramai-ramai. Nah, tradisi ini termasuk unik pemirsa karena hanya ada di Gumi Lombok dan tentunya menjadi warisan budaya tradisi yang Indonesia punya loh. Selain sebagai langkah mengenalkan ragam kekayaan tradisi, rangkaian Gili Megibung juga digelar untuk menjaga silaturahmi antar warga serta membangkitkan kembali semangat warga agar kompak membangun dan menjaga kawasan pariwisatanya ke depan. Very interesting. It was nice to see that the people in Bali, Lombok, and Gili Isles still uphold all their traditional dances and everything that they do with the dances, the music, the food, everything else. So it's very nice, and it was a big privilege to be included and been able to take part in that as well. Kesempatan hari ini yang kita gali adalah masalah kulinernya dan ada entertainmentnya, dan tentunya nanti rekan-rekan wartawan sekalian media bisa menyaksikan. Selain sebagai sarana meregenerasi khasanah kekayaan budaya kepada generasi berikutnya, rangkaian perhelatan tradisi warga masyarakat sengaja dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pulau Lombok, terlebih pasca gempa bumi setahun yang lalu. Sampai di sini dulu ya penjelajahan kita di bagian utara Pulau Lombok. Saksikan episode berikutnya tentunya di program Indonesia Punya ya. Dari Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan. Panorama pantai Laut Selatan Lombok Selatan selalu menjanjikan sensasi untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Pantai Tanjung Aan yang menawarkan pesona pantai dengan hamparan pasir putih yang indah serta ombak pantai kebiruan yang tenang dan menggoda. Bagaimana keindahannya? Berikut liputannya di Hanya Indonesia Punya. Inilah Pantai Tanjung Aan yang terletak di gugusan pantai selatan Lombok Tengah yang selalu ramai dan tak pernah sepi dikunjungi para wisatawan domestik dan luar negeri. Pantai dengan geografis berhadapan langsung dengan laut lepas Samudra Hindia ini memiliki garis pantai sepanjang 2 km
dengan hamparan pasir berwarna putih keemasan dengan ombak biru yang tenang dan menggoda para pengunjung. Karena letaknya yang cukup landai dengan ombak yang tenang, kawasan pantai ini sangat cocok untuk tempat bersantai, bersenang, ataupun snorkeling bagi wisatawan. Bagi wisatawan yang ingin menikmati sensasi berselancar, biasanya dilakukan ketika menjelang sore karena ombaknya sudah mulai membesar. Tak hanya bermain air, di kawasan ini, para pengunjung juga bisa berjemur di atas hamparan pasir atau beristirahat melepas lelah di fasilitas istirahat payung kayu dan juga saung yang sengaja didirikan pengelola untuk memanjakan para pengunjung. Jika Anda berkunjung ke sini, maka Anda harus bersiap-siap untuk enggan pulang. Terbius dengan panorama pantai yang indah, dengan permadani pasir putih yang menghampar indah, dan tentunya Indonesia punya. Dia di antara semua di Lombok ini, dan kita kesini untuk kebetulan bersama-sama teman-teman. Di sini kita cari tempat di sini karena kita paling bagus saja. Nah, jika Anda penyuka pesona pantai dengan pemandangan eksotis, pesona pantai berpasir putih Tanjung Aan sangat cocok untuk Anda jadikan destinasi untuk mengisi liburan berikutnya bersama keluarga dan kolega Anda. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Saya Rian Muhdar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.